Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihi. Al-Fatihah. La hadratil al-alim ar-rabbani al-qudus wadani wa Muhammad Khalid bin Abdul Latif al-Mankarani. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya maknain. Kok senyum-senyum duluan, ini belum mulai loh. Mentang-mentang nikah. Ya fokus ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, tetap bagi Allah, alal minani, atas segala karunia. Jadi atas segala karunia kita patut untuk bersyukur. Wassalatu, adapun sholah atau sholawat, wassalamu, dan keselamatan itu alal wajhil hasani, tetap tercurah kepada makhluk yang berwajah bagus, Sayyidina Muhammadin, yaitu Gusti kita atau Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarganya Kanjeng Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, ila akhir zamani, sampai akhir zaman. Amma ba'd. Amma ba'd itu adapun setelah itu, maksudnya setelah itu minal basmalah walhamdalah. Ini adalah transisi dari muqaddimah dan isi. Fahadha, maka adapun inilah kitab, itu kitabus silahi fi bayanin nikahi, kitab yang berjudul atau bernama as-silah fi bayanin nikah, yang mana artinya as-silah, senjata atau alat, fi bayanin nikah, dalam menerangkan pernikahan. Jadi kitab ini merupakan senjata atau alat atau perantara kita untuk mengetahui hal-hal yang terkait tentang pernikahan. Maknanya kecepatan nggak? Kemudian soal. Adapun apa itu makna nikahi, maknanya nikah. Jadi disclaimer dulu, sebenarnya saya kurang terbiasa menggunakan makna bahasa Indonesia. Saya terbiasanya dan sudah terlanjur nyaman
menggunakan makna Jawa. Jadi kadang keceplosan makna Jawa. Jadi mohon dimaklumi ya. Terus jadi kalau itu, jadi ini makna sesuai tarkibnya. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan makna Indonesia. Jadi kalau mana murotinnya, apa itu maknanya nikah? Tuh. Jawab, makna nikah ya, adapun maknanya nikah. Lughatan, di dalam lugatnya. Kenapa saya bilang di dalam? Karena itu menjadi dzaraf ya. Ini mananya nikah secara lughat ialah al-wab'u, itu al-wab'u wati, wal jam'u dan jima atau kumpul. Wa maknahu, adapun maknanya nikah istilahan ing dalam, bukan keceplosan bahasa Jawa, istilahan di dalam istilahnya atau secara istilah itu akdun, akad, ya tadammanu, yang memuat apa akad, ibahata wab'in, pada diperbolehkannya wati, bilafzi ingkahin, dengan lafadz ingkah, au tazwijin, atau dengan lafadz tazwij. Jadi maknanya nikah secara lughat itu adalah wati atau kumpul. Kalau secara istilah itu adalah akad, yang mana akad tersebut memuat diperbolehkannya wati dengan lafadz inkah atau tazwij. Jadi biasanya kan angkah tuka, gitu kan, atau lafadz wazawwajtuka, atau kalau Indonesianya saya nikahkan, ini gitu. Jadi nggak bisa dengan yang selain makna itu, misalnya saya cie-ciekan, nggak bisa, atau saya jodohkan, bisa. Harus dengan lafadz yang semana inkahin atau tazwij. Terus selanjutnya soal ma, adapun apa itu hukmun nikahi, hukumnya nikah. Hukumnya nikah itu apa? Jawab, hukmun nikahi, adapun hukumnya nikah itu imma wajibun, ada kalanya wajib, wa imma haramun, dan ada kalanya haram, wa imma mustahabbun, dan ada kalanya disunnahkan, wa imma makruhun, dan ada kalanya makruh. Fal wajibu, maka adapun yang wajib, jadi hukumnya nikah itu wajib kapan? Itu alaman, bagi orang, qawiyat, yang kuat, apa, syahwatuhu, syahwatnya man, wa ulima, dan diketahui apa, annahu, bahwasanya man itu lau lam yatazawwaj, andaikan tidak menikah siapa man, la fa'ala, maka pasti melakukan siapa man al-fahisyata, pada suatu atau hal yang buruk. Jadi hukumnya nikah itu levelnya wajib ketika orang itu syahwatnya itu kuat, syahwatnya itu udah level maksimal. Terus titik ukurnya gimana? Titik ukurnya ketika dia kok nggak cepet dinikahkan,
atau dia nggak apa namanya sama orang tuanya nggak dang dirabekno kalau bahasa Jawanya, maka dia akan melakukan hal-hal yang buruk atau bahkan dia zina. Jadi kalau misalnya udah ada orang pengen banget terus dia nekatan, udah itu wajib, daripada dia melakukan hal-hal yang fahisyah atau keburukan lainnya. Daripada dia atraksi kemana-mana, mendingan dinikahin aja. Ya, terus kamakola sebagaimana dawuh siapa ba'duhum sebagiannya ulama nuha, sebagiannya ulama fikih maksudnya. Idza qoma, yaitu dawuh idza qoma ila akhirih. Idza qoma ketika bangkit atau tumbuh. Kok tumbuh? Ketika bangkit apa adzakaru zakar, amia maka buta, amia maka buta, apa albasoru panca indera atau mata, wazala dan hilang, apa al-hadaru kewaspadaan atau kehati-hatian. Jadi ketika laki-laki ini bangkit gairahnya, ya bergairah lah ibarat ya, maka dia sudah matanya itu udah buta, ibarat dia udah nggak mikir apa-apa lagi, dan dia zalal hadar, dia udah nggak mikir bakal terjadi kayak gimana antarnya, kewaspadaannya sudah hilang, jadi lost doll gitu ya. Terus selanjutnya wal haramu, adapun yang haram, jadi hukumnya nikah itu haram. Itu nikahul mu'taddati, menikahi perempuan yang dalam masa iddah. Kemudian wal muhrimati, dan menikahi hukumnya haram juga ya, nikah hukumnya haram ketika menikahi perempuan yang sedang ihram. Wal mahromi, dan menikahi mahram haram. Jadi ketika kok ada orang biasanya kan salah kaprah ya, maaf bukan muhrim, itu kurang tepat, karena muhrim adalah orang yang sedang berihram, sedangkan mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi atau haram dinikahi. Karena mahram itu isim fa'il dari ahroma, sedangkan muhrim itu isim maf'ul dari haruma. Terus kemudian wal mustahabbu, adapun yang disunnahkan, jadi hukumnya nikah itu sunnah. Itu liman bagi orang takot yang ingin apa nafsuhu, jiwa nyaman, wa ulima, dan diketahui apa annahu, bahwasa nyaman itu laulam yatazawwaj, andaikan dia tidak menikah, siapa man, andaikan tidak menikah, tes andaikan tidak menikah siapa man,
lam yaf'al, maka tidak akan melakukan siapa man al-fahisyata, pada sesuatu yang buruk. Walakin lam yatma'inna, tetapi tidak tenang, apa qalbuhu, hatinya man. Jadi yang termasuk pada level disunnahkan menikah itu adalah orang yang dia itu sudah punya keinginan untuk menikah. Jiwanya itu udah pengen, ya Allah pengen rek nikah rek, pengen, udah ada pengen. Tapi dia titik ukurnya itu ketika dia gak nikah, maksudnya belum nikah, itu dia tidak akan melakukan suatu hal yang buruk, gak ngelakuin atraksi aneh-aneh gitu. Beda sama yang wajib tadi, dia langsung atraksi ya. Tapi walaupun dia bisa ngontrol diri, nih yang mustahab ya, level mustahab, walakin lam yatma'inna qalbuh, tapi dia hatinya gelisah aja karena tadi pengen, udah pengen. Kalian udah di level yang apa ini? Jangan sampai yang wajib ya, janganlah. Bisalah, sabar dulu. Ini yang paling kecil ini umur berapa? Hah? 15? Hah? 18? 15 ada? Oh, jangan mikir dulu, udah belajar dulu ya. Lama, masih lama. Jadi ini kita sama-sama belajar ini ya, karena sama-sama belajar. Sebenarnya yang berpengalaman itu ada di sebelah situ nggak? Nah itu. Cuma saya ya derek dauh aja, disuruh Ibu Nyai Athiroh An-Nufus. Jadi saya ya langsung gas saja. Jadi saya dan sampean ini sama-sama belum punya pengalaman daripada yang, karena masih sama-sama sendiri apa enggak, apa udah ada yang berdua di sini? Nia agak jauh sendiri nih ya. Nia apa udah Ya udah, intinya mau umur berapapun selama belum nampak hilalnya ya udah fokusin ke memperbaiki dulu, ke memantaskan diri dulu lah bahasanya. Karena kadang orang yang tepat itu akan datang ketika kita tidak sedang mencari, tidak berusaha untuk mencari, tapi ketika kita sibuk untuk memperbaiki diri. Makanya ini kita kan sama-sama memperbaiki diri nih, menjadi madrasatul ula yang baik. Amin, amin ya, amin. Ya semoga dengan lantaran kita ngaji bareng di sini, ini bukan ngajar ya, kita anggap aja diskusi bareng, karena sama-sama saya juga baru belajar. Jadi sampean dibagikan kitabnya, saya juga baru dibagikan sama Ibu Nyai. Jadi kita anggap aja ini diskusi bareng. Semoga dengan lantaran ini ya nama yang ada di Lauhul Mahfuz itu cepat bergerak gitu ya. Biar apa perlu di Sherlock apa gimana ini? Ya Sherlocknya pakai doa. Jadi ikhtiarnya kita doa. Tapi kalau misalnya kalian rada barbar ini ya, masa langsung kalian yang mau melamar? Ya janganlah ya, rada mahal dikit lah. Terus lanjut tadi sampai mana ini Rek? Yatma'inna ya, sekarang wal makruh. Wal makruhu, dan adapun yang makruh, itu nikahul hamqai, menikahi perempuan yang bodoh. Loh Neng, gimana Neng? Saya ini gak bisa, gak pintar-pintar amat matematika. Saya gak pintar-pintar amat
geografi, berarti saya bodoh, terus saya makruh nikah, ya enggak gitu. Maksudnya dalam artian bodoh di sini adalah dia belum cukup mempunyai ilmu untuk berumah tangga, untuk melayani suaminya, untuk memuliakan suaminya, untuk mendidik anaknya. Dia itu belum punya cukup ilmu. Ibarat dia menikahi anak kecil yang masih harusnya dimomong, dia itu belum saatnya untuk momong gitu. Paham ya? Bukan kok kalian nggak pintar MTK pas makruh, enggak. Nah, ya itu balik tadi, mempersiapkan diri biar tidak menjadi perempuan yang bodoh. Terus kemudian wasayyatil khuluqi, dan makruh menikahi perempuan yang buruk pekertinya. Jadi punya karakter negatif ini orang itu. Seperti misalnya suka ngumbar aib, suka ngadu domba. Itu kalau misalnya udah dinikahkan duluan, ya khawatirnya dia akan mengumbar aib keluarganya, aib suaminya, semua diceritakan di medsos. Hello guys, sekarang aku lagi sedih karena gak baik ya kayak gitu ya. Terus wal mutallaqati, dan makruh menikahi perempuan yang tertalak. Waqad rawiba, padahal masih suka. Siapa? Mutalliquha, orang yang menalak mutallaqah, fiha, pada mutallaqah. Kecepatan. Ya udah ulang. Wal mutallaqati, dan makruh menikahi perempuan yang tertalak. Waqad rawiba, ini jadi hal, padahal masih suka. Udah dimanein aja seadanya, karena kalau dimanein Jawa kalian nggak ngerti. Terus siapa? Mutalliquha, orang yang menalak mutallaqah, hanya balik ke mutallaqah, fiha, pada mutallaqah. Jadi makruh menikahi orang yang tertalak, perempuan yang tertalak yang mana mantan suaminya itu masih suka sama istrinya. Ini untuk cowok ya, karena ada kemungkinan si suami untuk rujuk gitu. Ini mungkin talak roji ini, tapi kalau misalnya udah talak bain kubro, maka dia harus ada muhallil. Nah, jadi itu makruh hukumnya. Terus kemudian wafil khabari an sayyidil basyari sallallahu alaihi wasallam, dan itu di dalam hadis dari gustinya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, adapun bahwasanya Nabi itu qala, dawuh siapa Nabi itu qala, dawuh siapa Nabi. Apa dawuhnya? La tazawwaj, jangan menikah kamu, syahbarotan, pada wanita syahbaroh, wala lahbarotan, dan jangan pada wanita lahbaroh, wala nahbarotan, dan jangan pada wanita nahbaroh, wala haidarotan. Ada redaksi lain yang harokatnya wala hidarotan, terserah sampean. Wala haidarotan, dan jangan perempuan haidaroh,
Wala lafutan, dan jangan perempuan lafut. Di titik-titik aja karena sama nih. Ini istilah. Qala dawuh siapa? Al-Imamul Khattabi, Imam Al-Khattabi, dawuhnya yaitu asyahbaratu. Adapun yang dinamakan syahbaroh itu az-zarqa'u, biru atau bermata biru. Bermata biru. Al-badiyatu, yang keji perkataannya atau kasar. Wal-lahbaratu, adapun yang dinamakan lahbaroh itu at-tawilatu, perempuan yang tinggi. Al-mahzulatu, yang kurus. Wan nahbaratu, adapun yang dinamakan nahbaroh itu al-qashiratu, perempuan yang pendek. Az-zamimatu, yang tercela. Maksudnya tercela di sini adalah buruk rupanya dan akhlaknya. Wal haidaratu atau hidaratu, adapun yang dinamakan haidaroh itu al-ajuzu, perempuan yang sepuh atau udah tua banget, udah lemah. Al-mudbiratu, yang masa mudanya sudah terlewat atau sudah tidak menarik lagi lah, istilahnya itu. Jadi mudbirah itu yang sudah terlewat masa mudanya, dalam artian ya nggak menarik lagi. Wal lafutu, adapun yang dinamakan lafut itu zatul waladi, perempuan yang memiliki anak. Min ghairika, dari selainmu. Nah, keterangannya nanti ya sekalian. Jadi ini juga ada dicantumin juga dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi Madhabil Imam Syafi'i. Hadis ini tuh hadis yang termasuknya tuh gharib dan dhaif. Nah, kenapa kok dicantumin, Neng? Ya karena kalau misalkan dhaif itu masih bisa dibuat istinbat afdolil a'mal wal adab. Jadi buat keutamaan-keutamaan atau nasihat atau adab itu masih bisa dipakai asalkan dia tidak bertentangan dengan syariat, yang mana syariat itu berlandaskan hukum yang sahih dan dia juga tidak bertentangan dengan adat atau urufnya masyarakat. Jadi kalau ini tuh bukan hadis ini tuh bukan menjadi dasar hukum utama yang mana dia memutuskan wajib dan haram. Jadi maksud la tazawwaj itu Nabi bukan kamu haram menikahi syahbarok, bukan. Itu cuma kayak tips doang, sekedar masukan lah gitu. Jadi kok dia tetap nikahin, ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini dikutip juga di kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi Madhabil Imam Syafi'i Shahifah 107 juz 9, itu bunyinya fa'amal uyubu allati la tujibu. Jadi
aib-aib yang tidak wajib, maksudnya tidak wajib itu tidak sampai membatalkan akad. Jadi kok misalkan dia tetap nikahin itu cewek itu, ya nggak apa-apa, tetap sah aja gitu. Wa tanfiru minhan nafsu, tapi tidak buat hati itu nggak tenang. Intinya hati itu kurang suka lah sebenarnya gitu loh. Kan ya manusiawi aja ya, yang ibarat yang normal sama yang nggak normal pasti milih yang normal. Nah kalau yang normal, yang nggak normal tetap dinikahin, sebenarnya masih ada rada ya Allah gitu kan, ya Allah kok nggak normal sih gitu kan sebenarnya, cuma ya udah kadung. Jadi ya dia harus menerima konsekuensinya karena dia sudah memilih. Tuh. Seperti apa uyubnya itu? Kal'ama, seperti kebutaan. Kok misalnya dia udah nerima, aku nerima kok, aku udah cinta pol ini, walaupun buta, walaupun mau buntung, aku udah nerima. Ya udah, berarti nggak apa-apa. Terus wal qat'i, dan cacat ya. Zamanah, dan zamanah ini artinya cacat atau sakit yang kronis. Jadi misalnya sakit-sakitan, toh ini perempuan itu sakit-sakitan, nah jadi RS saja selama hidupnya. Kok cowoknya itu menerima, ya udah nggak apa-apa. Cuma ini ada dua pendapat di sini. Wa tashwihis surah, dan buruk rupanya. Jadi ya manusiawi lah. Misalnya ada yang cantik dan yang B aja dan yang elek, pasti milihnya yang cantik kan? Ya apa enggak kok, aku yang jelek, yang penting alah pret, bohong, mesti yang cantik, nggak mungkin. Nah, fa fi i'tibariha fil kafa'ah wajhani, maka uyub tadi itu apakah dia berpengaruh dengan kafa'ah apa tidak, itu ada dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama, ahaduhuma la yu'tabaru, dia nggak berpengaruh, nggak ngefek. Pendapat yang pertama ini kayaknya sufi nemen ini, nggak berpengaruh itu uyub tadi itu sama kafa'ah. Alasannya li'adami ta'thiriha fi uqudil manakih, karena dia uyub tadi itu juga nggak ngefek kan sama akad nikah ya, misalnya tetap nikah pun tetap sah gitu. Makanya menurut pendapat yang pertama ini uyub tadi yang disebutkan itu tidak berpengaruh dengan kafa'ah. Kemudian pendapat yang kedua ini atsani yu'tabaru, berpengaruh lah jelas, linufurin nafsi minha, karena yaitu buat hati tuh nggak tenang gitu loh, rodok ya apa ngono, wali husulil ma'arrati biha, dan juga dapat memunculkan ma'arrah itu celaan atau sudut pandang negatif dari masyarakat. Kalau bahasanya itu adalah omongan tetangga, omongan kerabat. Misal wes, jangankan gitu, netizen itu kan kalau suruh berkomentar itu kan sangat cerdas ya, walaupun tidak usah belajar sama sekali. Ada cewek cantik nikah sama cowok yang jelek, pasti ya Allah kok mau sih mbak, padahal masih ada loh orang itu yang lebih ganteng, yang lebih gini, yang lebih gini gitu kan. Mesti itu menimbulkan husulul ma'arrah tadi, yaitu salah satu bentuk contoh tetangga. Makanya kenapa kok dikatakan pada pendapat yang kedua ini tuh berpengaruh pada kafa'ah. Kafa'ah ini kufu setara, tapi perlu digarisbawahi kafa'ah itu gak wajib, cuma ya boleh gitu aja, boleh. Jadi kok misalkan kalian udahlah nggak usah kafa'ah, nggak apa-apa. Cuma kafa'ah ini ya sangat berpengaruh sama lingkungan dan rumah tangga, itu lumayan berpengaruh gitu loh ya. Terus kemudian waqat ruya, enggak ini masih lanjutannya yang di kitab ya, Al-Hawi Al-Kabir. Waqat ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Zaid bin Haritsah. Jadi yang hadis tadi itu cerita dari Zaid bin Haritsah yang didawai sama Nabi, atazawwajta ya Zaid, Zaid kamu udah nikah tah? Ditanya sama Nabi. Zaid jawab, qala la, belum Nabi. Qala tazawwaj fatasta'ifa min iffatik.
nikah gitu, maka kamu akan terjaga kehormatanmu. Wala tatazawwaj minan nisa'i khamsan, dan kamu jangan menikahi 5 kriteria wanita ini yang tadi ya. Wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu yang 5 kriteria itu ya Rasulullah? Terus dijawab sama Nabi, la tatazawwaj syahbaroh la baroh, sampai akhir yang kayak tadi. Terus Zaid jawab lagi, qala ya Rasulullah la a'rifu mimma qulta syai'an, ya Rasulullah saya nggak ngerti istilah-istilah itu. Jadi Nabi nggak ngerti sama istilah Nabi nggak ngerti, astagfirullah, Zaid nggak ngerti sama istilah yang dikatakan Nabi. Terus kemudian baru dijelasin sama Nabi, faqal amma syahbaroh fazzarqa'u, yang dinamakan syahbaroh itu adalah azzarqa, mata bermata biru, al-badhi ati, yang keji perkataannya atau yang kasar. Jadi kalian pasti bingung, loh kenapa ya, kan bermata biru itu cantik ya, enggak bagus orang yang bermata biru. Kalian penasaran apa enggak, kenapa kok dilarang sama Nabi? Padahal kalian pengen enggak matanya biru? Mosok kayak kucing. Jadi ada 2 pemikiran utama tentang az-zarqa atau az-zurq, yang artinya itu bermata biru. Jadi ternyata pendapat yang pertama ini, warna mata biru itu adalah warna mata orang-orang Rum, yang mana orang Rum adalah merupakan musuh dari orang Arab. Jadi orang Arab gak mau sama dengan musuhnya, pasangannya yang dia cintai sama dengan musuhnya, jangan. Tuh yang pertama. Yang kedua, az-zarqa ini, mata biru ini juga merupakan salah satu kayak ciri-ciri kecacatan mata. Jadi kayak keabu-abuan, rada pucat gitu, bukan biru-biru yang sehat, bukan biru sehat ya. Jadi bahkan ada dalam beberapa kasus itu yang merujuk pada kebutaan, karena pupil yang kehilangan penglihatan itu warnanya tampak seperti kebiruan. Jadi bukan mata biru yang bagus yang jernih kayak orang luar yang sehat, bukan. Jadi birunya itu biru karena sakit. Tuh. Jadi yang maksud di sini dari 2 itu, bisa jadi karena menyamai orang Rum dan bisa jadi karena kecacatan mata. Terus yang badhi'ah itu yang kasar atau perkataannya kotor, keji. Ya, janganlah, masa mau punya istri atau punya pasangan yang omongannya nggak ada filternya, jangan ya. Terus kemudian wa ammal lahbaroh, adapun yang lahbaroh itu fatawilatu al-mahzula, perempuan yang tinggi dan kurus. Loh Neng, saya tinggi terus kurus, terus gimana dong? Ya enggak ya, tetap berarti kalian harus ini maksudnya yang tinggi pol ya, tinggi pol. Kalau kalian kan kayaknya standar aja, standar Indonesia gitu loh. Dan kurus, jadi SNI semuanya ini. Jadi kalau misalnya kalian kurang pede gitu, ya kalian naikin value kalian aja. Ya tadi sibuk memperbaiki diri, karena sebagaimana hadis yang populer dan soheh itu kan tungkahul mar'ah li arba'in, wanita dinikahi itu karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya, walihasabiha, dan karena keturunannya, walijamaliha, dan karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, maka utamakanlah yang agamanya. Taribat yadak, maka niscaya kamu akan beruntung gitu. Jadi yang penting agamanya kalian kuat, kalian punya pengetahuan yang luas, kalian baik, ya, itu udah aman sih, udah aman. Kalian akan mempunyai nilai yang spesial tersendiri. Terus kemudian wa amman nahbaroh,
Yang dikatakan nahbaroh itu apa? Fal ajuzu al mudbiroh. Jadi perempuan yang udah tua dan dia itu sudah gak menarik lagi. Wa amal haidaroh, adapun yang di dalam Al-Hawi Al-Kabir ini maknanya nahbaroh sama haidaroh itu kebalikannya di kitab ini As-Silah. Jadi kalau di Hawi Al-Kabir ini yang maknanya ajus mudbiroh itu adalah an-nahbaroh. Tapi kan kalau di As-Silah ini yang haidaroh. Kemudian walafutu itu yang dinamakan lafut itu apa? Yang dinamakan lafut adalah perempuan yang mempunyai anak yang udah pernah menikah, jadi janda yang punya anak. Itu ya kurang lah, maksudnya kurang, harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya ridho ya nggak apa-apa gitu. Nah untuk tadi ya, kan yang tadi yang termasuk uyub adalah tashwihi surah, buruk rupa. Kalau kalian ngerasain syukur, aku loh gak cantik, gini gak cantik, intinya kalian ngerasa gak cantik. Sebenarnya cantik itu kan relatif aja sih. Jadi kalau misalkan pernah gak kalian punya teman suka sama orang yang menurut kalian itu adalah pulu-pulu gitu ya, tapi menurut teman kalian enggak, itu paling ganteng, paling manis, paling spesial. Pernah apa enggak? Nah itu menandakan bahwa ganteng dan kecantikan itu relatif. Nanti kalau misalnya udah asing teman kalian itu pasti sadar, oh kok iya ya, Pak aku pernah dekat sama pulu-pulu. Ya itu karena udah ketutupan cinta, ketutupan sama besarnya perasaannya. Jadi untuk yang gak ngerasa cantik, jangan berkecil hati. Kalian itu cantik di orang yang tepat. Ya. Terus selanjutnya yang terakhir ini tertulis di Al-Hawi, laulam yakun li hadhil ahwal wa nadhairiha atharun fil kafa'ah. Andaikan hal-hal tadi yang disebutkan di atas itu tidak mempengaruhi pada kafa'ah atau kesetaraan, lama umira bitaharruzi minha, maka Nabi tidak akan melarang si Zaid pada hal itu gitu. Tapi ini sekali lagi ini adalah hadis yang cuma kayak usulan aja, tidak wajib atau haram, tidak. Tapi bisa menjadi pertimbangan. Tunggu ya. Terus kemudian soal. Ya Allah. Adapun apa? Itu al-maksudu, tujuan, minan nikahi, dari nikah. Tujuan nikah itu apa? Jawab, al-maksudu, adapun tujuan, minhu, dari nikah, itu al-istimta'u, kesenangan atau ya kenikmatan, bil mar'atil jamilati, dengan perempuan yang cantik. Loh Neng, harus perempuan yang cantik? Ya enggak. Ya kalian kan, seperti saya bilang tadi, kalian cantik di mata orang yang tepat. Terus waghaddul basari, dan menundukkan pandangan atau menjaga pandangan, amma, dari hal, la yahillu,
yang tidak halal apa ma? An-nadhara, pada melihat. Jadi tujuan menikah itu juga agar bisa menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak halal untuk dilihat. Jadi kok misalkan udah nentuin tanggal kalian, dari saat itu juga kalian harus menjaga pandangan. Nah, menurut saya ya, ghaddul basar ini udah mencakup menjaga hati dan menjaga tindakan juga, karena kayak lagu gitu loh, dari mata turun ke, dari hati turun ke effort. Nah, jadi ghaddul basar ini udah mencakup menurut saya. Jadi kok ada orang udah menjaga pandangannya, udah dia nggak akan neko-neko. Tapi kok masih kebablasan, berarti dia nggak benar-benar ghaddul basar. Terus kemudian wal waladu ini termasuk tujuannya menikah juga. Wal waladu, dan anak as-sholihu, yang soleh. Yad'u, yang mendoakan siapa? Waladus sholih lahu, pada walidihi, atau orang tuanya. Jadi tujuannya menikah itu juga agar mendapat keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Yang mana diharapkan anak yang soleh dan solihah ini nantinya akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Yang mana doa anak soleh ini kan termasuk amal yang tidak terputus pahalanya, ya kan? Dan itu yang penting, karena kita nanti ketika di liang lahat, kita itu seperti orang yang tenggelam, yang hanya menantikan doa-doanya orang muslim atau doa-doanya orang yang kita cintai. Hanya itu yang dapat menolong kita, ya, dan terlepas dari amal kita sendiri. Kemudian soal kam, adapun berapa itu arkanun nikahi, rukun-rukunnya nikah. Jawab, arkanun nikahi, adapun rukun-rukunnya nikah itu khamsatun, ada 5, yaitu zaujun, yaitu suami, wa zaujatun, dan istri, wa waliyun, dan wali, wa syahidani, dan 2 saksi, wa syighotun, dan syighot atau ijab qabul. Jadi rukun-rukunnya nikah itu ada 5. Yang pertama suami, 2 istri, ketiga wali, keempat 2 saksi, dan yang kelima syighot. Kok masih ada zaujahnya aja, Neng, tapi zaujnya masih ada di pikiran? Belum cukup rukun ya. Dimohon untuk coba lagi. Nah ya, ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ini ngajinya singkat-singkat aja, sedikit-sedikit biar kalian gak bosen.
Walaupun toh sebenarnya walaupun dihatamin sekarang kalian juga nggak akan bosan karena tentang nikah. Tapi biar nggak malam-malam, jadi singkat-singkat aja. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.